Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Baidillah dari kelas 11 TM. Saya akan menjelaskan jenis-jenis mesin bor beserta penjelasannya. Yang pertama, mesin bor meja. Mesin ini digunakan untuk membuat lubang benda kerja dengan diameter kecil. Mesin ini ditaruh di atas meja pada proses pengerjaannya. Prinsip kerja mesin ini ialah putaran motor listrik diteruskan ke poros mesin sehingga poros berputar. Kemudian poros berputar yang sekaligus sebagai pemegang mata bor bisa digerakkan naik dan turun dengan bantuan roda gigi lurus serta gigi kerek yang bisa mengatur tekanan pemakanan ketika pengeboran. Yang kedua, mesin bor lantai. Mesin bor lantai adalah mesin bor yang dipasang pada lantai. Mesin bor lantai disebut juga mesin bor kolam. Jenis lain mesin bor lantai ini adalah mesin bor yang mejanya disanggah dengan batang pendukung. Mesin bor jenis ini umumnya dibuat untuk mengebor benda kerja yang besar serta berat. Yang ketiga, mesin bor tangan. Mesin bor ini umumnya digunakan untuk melubangi tembok, kayu, atau plat logam. Hal ini bergantung pada mata bor yang dipasang. Mesin ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan ataupun melepaskan baut sebab dilengkapi dengan dua putaran yaitu kiri serta kanan. Mesin bor tangan tersedia dalam bermacam ukuran, kapasitas, fungsi, serta bentuknya masing-masing. Yang keempat, mesin bor koordinat. Mesin bor ini pada umumnya sama dengan mesin bor yang lainnya. Bedanya terletak pada sistem pengaturan posisi pengeboran. Mesin bor koordinat dipakai untuk membuat atau membesarkan lubang dengan jarak titik pusat serta diameter lubang antara masing-masingnya mempunyai ukuran serta ketelitian yang tinggi. Yang kelima, mesin bor tegak digunakan untuk mengerjakan benda kerja dengan ukuran yang lebih besar, di mana proses pemakanan dari mata bor dapat dikendalikan secara otomatis naik turun. Pada proses pengeboran, poros utamanya digerakkan naik turun sesuai kebutuhan. Meja dapat diputar 3600, mejanya diikat dengan bersama sumbu berulir pada batang mesin, sehingga mejanya dapat digerakkan naik turun dengan menggerakkan engkol. Yang keenam, mesin bor ratlal. Mesin bor jenis ini khususnya didesain untuk mengebor benda-benda kerja yang berukuran besar serta berat. Mesin bor ini langsung dipasang di lantai, sedangkan untuk meja mesinnya sudah terpasang secara permanen terhadap landasan ataupun alas mesin. Pada mesin ini, benda kerjanya tidak bergerak. Untuk menjangkau proses pengeboran terhadap benda kerja pada poros utamanya, yang digeser ke kanan serta ke kiri dan bisa digerakkan naik turun melalui perputaran batang berulir. Selanjutnya, kita akan membahas cara menggunakan mesin bor dengan benar. Yang pertama, 1. Cek kondisi mesin bor. Pastikan mesin bor yang Anda gunakan dalam kondisi aman untuk digunakan. Yang kedua, tegangan harus sesuai dengan mesin bor. Sesuaikan tegangan listrik bengkel atau workshop tempat Anda bekerja agar mesin bor dapat digunakan. Yang ketiga, pilih mata bor yang sesuai. Sebelum kita memulai menggunakan mesin bor, pastikan kita tahu jenis material serta ketebalannya agar sesuai dengan penggunaannya. Yang keempat, pasang mata bor dengan benar. Kencangkan dengan kunci khusus, kunci L yang biasanya disertakan pada saat membeli mesin bor. Yang kelima, buat titik pada material plat atau besi. Buat titik pada material yang akan dibor dengan mengetokkan drip, alat pembantu titik pada logam, dengan tujuan agar pada saat start mata bor tidak meleset. Yang keenam, putaran mesin sesuai tabel. Pastikan putaran mesin tidak melebihi tabel penggunaannya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang ketujuh, hidupkan mesin dengan benar. Pastikan tegangan listrik sudah sesuai dengan daya bor. Yang kedelapan, pastikan mesin bor pada posisi tegak lurus. Posisi mesin bor harus tegak lurus dengan bidang yang akan dibor agar mata bor tidak mudah patah dan lubangnya lurus. Yang kesembilan, siapkan kulan. Fungsi kulan antara lain untuk memperhalus putaran mata bor yang bergesekan dengan material. Yang ke-10, matikan mesin setelah selesai digunakan. Pastikan material yang Anda lubangi sudah sesuai dengan keinginan Anda sebelum mesin dimatikan. Dan yang terakhir,
Pastikan mesin agar kondisi mesin tetap terjaga. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.